membacakan firman Tuhan. Begini bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Puji Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudara kekasih di dalam nama Yesus, tema kita pada Natal kali ini adalah menjadi pemenang dan bermultiplikasi. Kalau kita melihat akhir-akhir ini ada satu fenomena pergeseran dari nilai-nilai Natal, dan pergeseran ini nampaknya semakin tahun semakin nyata. Sebab apabila kita berbicara tentang Natal, maka orientasi kita sudah mengarah kepada apa baju yang akan kami beli. Nanti gereja masak apa? Dan kemana kita nanti akan berlibur? Ini merupakan satu tema yang nampaknya sangat kental sekali. Ada dalam setiap orang, termasuk juga rumah tangga dan pribadi-pribadi. Saudara bayangkan dari mulai kita mengadakan Natal anak sekolah minggu, Natal muda-mudi, Natal 24, 25. Kita selalu dijejali dengan apa warna baju kita dan apa warna pakaian seragam dari tim pelayan. Dan jika itu seumpamanya bagi orang-orang yang mampu, itu mungkin tidak terlalu soal, tidak terlalu masalah. Bayangkan jika itu kepada orang-orang yang memiliki ekonomi yang lemah, jangankan untuk membeli satu baju, untuk makan pun sudah susah. Lagi mereka punya anak sampai 3 atau mungkin 4. Baju suami, baju istri, baju anak-anak. Dan lagi untuk muda-mudi, lain lagi untuk Natal anak sekolah minggu, dan lagi tanggal 24. Saudaraku, tadi saya berbincang-bincang dengan bapak guru kita, karena saya lihat seorang nama hilung buh piring jasnya mantau dalam aku, sehingga saya tanya saya diri itu 7.500 tuh, karena murah kata. Coba bayangkan, waktu saya mendengar itu murah 7.500. Bayangkan itu kalau umpamanya saudara yang mendengar yang memiliki ekonomi yang lemah, saudara mungkin akan menggerutu dan akan terjadi satu diskresi dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, saya tidak berkata bahwa selebrasi itu tidak baik. Setiap kali kita merayakan Natal perlu ada selebrasi. Karena perayaan Natal itu memang ada sukacita, karena kita sedang merayakan kelahiran Kristus. Tetapi di dalam selebrasi itu, perayaan Natal itu, jangan terlalu mendominankan yang namanya selebrasi. Tetapi kita harus mengambil makna yang terkandung di dalam setiap kali kita mengadakan perayaan Natal. Apa makna, apa masukan, apa yang menjadi sesuatu kekuatan kita dalam kita menjalankan
Hari-hari kita, roda ekonomi kita, rumah tangga kita ke depan lewat perayaan Natal ini. Saya mengundang setiap umat-umat Tuhan lewat perayaan Natal ini. Ada satu momentum, ada satu dasar, ada satu komitmen yang harus kita bangun di dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, termasuk juga dalam pelayanan kita. Sehingga setiap kali kita mengadakan Natal, maka kita akan tahu ada dasar yang kita harus tantapkan untuk pelayanan kita, untuk rumah tangga kita, untuk kehidupan kita. Karena apa, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus? Jangan sampai kita kehilangan makna dari Natal itu oleh karena euforia daripada yang namanya selebrasi ini. Di beberapa tempat, katakanlah di daerah Jepang, saya pernah membaca satu artikel bagaimana beberapa orang, bahkan puluhan orang yang meninggal karena mereka mengadakan Natal. Dan kita berpikir, Natal apa yang mereka adakan? Perayaan Natal seperti apa yang mereka adakan? Ternyata mereka masuk dalam satu bar dan mereka minum-minum, mengeksploitasi luar biasa minuman beralkohol, dan mereka mabuk dengan luar biasa dan tidak sadarkan diri, saudaraku, dan sampai berujung kepada maut. Konsepnya mereka sedang merayakan Natal, tetapi ujungnya adalah maut yang mereka terima. Tidak ada sesuatu apapun. Saya tidak mau umat-umat Tuhan pulang dari rumah doa ini nantinya orang bertanya, aduh, apa makna Natal dari gereja saudara? Saudara tidak tahu menjawab, dan saudara hanya berkata, yang penting kami memakai baju yang serba gold, kami memakai sanggul yang seperti ini. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, saudara harus ingat, saudaraku, bahwa asali saudara, awal mula saudara dicipta oleh Tuhan, awal mula saudara didesain oleh Tuhan. Sebenarnya itulah yang harus kita ingat, apa yang menjadi natur kita sebagai anak Tuhan, dan apa yang menjadi fungsi dan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan untuk bumi ini, untuk surga, dan untuk sesama kita. Ini yang menjadi tema kita pada malam hari ini dan juga besok. Kita mau menjadi umat pemenang, kita mau bermultiplikasi, kita mau menjadi seseorang yang berguna, kita mau menjadi berkat bagi banyak orang lain. Tetapi kita harus ingat, asali saudara, pertama sekali Alkitab katakan tadi, supaya saudara itu pada ayat yang ke-6, Allah mencipta saudara turos turupa dalam bahasa Batak. Turos tu pangalau, sesuai dengan gambar Allah, sesuai dengan rupa Allah. Dan mereka berkata dalam Allah Tritunggal itu, baiklah kita mencipta manusia itu. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, pada ayat yang ke-28 dikatakan, saya akan bacakan firman Tuhan begini bunyinya, ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap. Ada 4 hal yang menjadi tugas saudara sebagai anak Tuhan di muka bumi ini. Yang pertama sekali Alkitab katakan, supaya saudara berkuasa. Dalam bahasa Ibrani kata berkuasa itu dipakai dengan kata-kata rada. Rada ini bukan kata pasif, bukan juga kata sifat, juga bukan kata benda, tapi rada ini adalah satu kata kerja. Maka kata berkuasa di sini yaitu rada, yaitu adalah satu kekuatan saudara supaya saudara bisa mampu mengelola, supaya saudara bisa mengurus, supaya saudara bisa mengatur manajemen dalam bumi ini semua makhluk-makhluk. Itu sebabnya di dalam bahasa Inggris katakan dalam rada ini adalah sebagai mendominasi, to have domination. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus,
Saudara ternyata dibuat oleh Tuhan supaya saudara mendominasi, tetapi bukan menjadi satu kesewenangan, bukan menjadi satu abuse of power, sehingga saudara sesuka hati melakukan apapun, sesuka hati berbuat apapun di dalam bumi ini. Bukan. Kata rada di sini adalah satu pekerjaan, satu tindakan di mana saudara dibuat oleh Tuhan untuk bekerja, mengurus daripada bumi ini, memanajemen, mengatur daripada bumi ini, dan Allah menempatkan saudara di bumi ini supaya saudara mengerjakan bumi ini dengan baik. Dan itu tanggung jawab saudara. Allah tidak lagi mengurusi ladang A, ladang B. Allah tidak lagi mengurusi alam A, alam B. Allah tidak lagi mengurusi yang lautan, ikan-ikan, burung-burung. Tidak, karena Allah sudah membuat setiap manusia itu menjadi wakil Allah, mandat untuk boleh mengurusi semua itu. Makanya dipakai dengan kata-kata rada, berkuasa. Saudaraku yang kekasih, itu sebabnya bahwa kita dicipta sebagaimana Allah, pribadi Allah itu. Maka itu yang menjadi kita tiru, itu yang menjadi kita teladani. Dan apa yang bersumber dari Allah itu juga ada dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ini merupakan satu tindakan bagi Tuhan, membuat manusia itu sebagai manusia pekerja. Itu maksud daripada rada ini, supaya saudara bekerja, supaya saudara mengurusi, supaya saudara mengelola, supaya saudara melakukan ini, melakukan itu. Semua yang kau kerjakan, supaya ini baik, itu baik, alam baik, manusia baik. Itu semua diberikan kepada saudara. Itu sebabnya Allah mencipta 6 hari, dan 1 hari Allah beristirahat. Bukannya tidak bisa Allah melakukan apapun tanpa istirahat karena dia ada Allah, tapi karena ia ingin memberikan teladan kepada manusia, maka Allah mencipta 6 hari dan 1 hari istirahat. Maka sebagaimana Alkitab katakan, baiklah kita mencipta manusia turus turupa Allah. Kalau Allah mencipta 6 hari dan 1 hari beristirahat, itu berarti 6:1 saudara bekerja dan 1 saudara beristirahat. Kalau Allah bekerja 6 hari, maka dia juga meneladankan kepada setiap manusia, supaya manusia juga bekerja 6 kali, 6 hari, 6 jam, pokoknya 6 kali lipat, berbanding dengan 1 kali istirahat. Ada orang terbalik, malah 6 hari dia istirahat, 1 hari dia bekerja. Sehingga orang berkata, sedido haroroni hebengnya matawang. Ewalan na murmur di mana dirusubangi binireng. Sedia harorona. Saudara aku yang kekasih, Tuhan mencipta saudara sebagai satu natur pekerja. Dan kalau kita melanggar daripada kodrat ini, kita lebih banyak istirahat daripada lebih banyak bekerja, maka akan timbul penyakit gula, maka akan timbul yang namanya obesitas, maka akan timbul yang namanya jantung, maka akan timbul nama ini berbagai-bagai penyakit. Kenapa? Karena kita salah melakukan, memfungsikan tubuh kita ini. Tubuhmu didesain Tuhan. Saya nggak tahu sebagaimana orang-orang Jepang membuat yang namanya mobil. Ada 1000 cc, ada 1500 cc, ada 2000 cc. Sebenarnya mobil itu dicipta, didesain untuk ada yang namanya untuk di kota, ada yang namanya untuk di namanya pegunungan. Dan kalau itu salah-salah fungsikan, maka akan rusak saudaraku. Karena orang Jepang sudah tahu bahwa tipikal geografi daripada orang Indonesia seperti ini, maka dicipta mobil yang seperti ini. Saudara juga dicipta oleh Tuhan dengan kapasitas tertentu. Oleh sebab itu saudara jangan terlalu banyak bekerja, lupa beristirahat memuji Tuhan. Atau jangan sampai saudara banyak istirahat dan lupa bekerja. Kalau banyak istirahat dan tidak bekerja, akan ada penyakit ini, penyakit itu, kemalasan bertambah, kemiskinan menyerbu, kata firman Tuhan. Tapi kalau juga saudara bekerja terus, saudara akan aus.
Saudara akan terlihat umur 60. Paling tanya saja umurmu 40 tahun berbeda. Saya ngopung. Karena apa? Aus. Oleh sebab itu saudaraku, maksud saya di sini lewat Natal ini, kita harus melakukan semua fungsi-fungsi kita untuk bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya kalau katakan berkuasa supaya atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, saudara menjadi mitra Tuhan. Saudara menjadi teman sekerja Tuhan. Bagaimana saudara bisa mengelola bumi ini dengan baik. Dan apabila saudara mengabaikan daripada firman Tuhan, mengabaikan daripada tujuan fungsimu di bumi ini, saya percaya maka beribu-ribu kebaikan akan tertunda. Itu sebabnya ada beberapa tempat yang mana mungkin mereka haram dengan yang namanya babi. Tetapi di beberapa tempat maka pemerintah daerah menggalakkan berburu babi. Karena mungkin juga berpikir ini namanya haram, harus dimatikan. Sehingga mereka berburu babi di Kasia-Dia. Di Kasia-Dia, di daerah Sumatera sana berburu babi di Kasia-Dia, berburu babi di Kasia-Dia. Akhir-akhirnya saudaraku, harimau di Pulau Sumatera sana tidak lagi kebagian yang namanya makanan. Karena sumber makan mereka sudah dimatikan oleh orang-orang yang anti dengan babi. Itu sebabnya mereka pergi ke perkampungan, mereka pergi ke pinggiran desa, mereka langsung merekam yang namanya manusia. Kenapa? Orang berkata, kenapa manusia mati diterkam oleh harimau? Kenapa? Karena rusak habitatnya. Itu semua ulah daripada manusia. Yang pertama sekali kita katakan berkuasa. Yang kedua Alkitab katakan beranak cuculah. Kalau dulu memang istilah beranak cucu ini berbicara tentang fisik. Karena bumi ini masih kosong. Bumi ini hanya ada yang namanya Adam, ada yang namanya Hawa. Sementara bumi ini begitu luas. Maka kita katakan beranak cuculah. Penuhilah bumi ini, kata firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, apakah firman Tuhan ini update sampai hari ini? Saya mau katakan firman Tuhan tidak pernah gagal, firman Tuhan tidak pernah berubah, firman Tuhan tetap iya dan amin. Tetapi fokusnya yang sedikit agak berbeda. Karena maksud beranak cucu di sini sebenarnya untuk sekarang ini tidak lagi berbicara secara fisikal. Tetapi ini berbicara adalah supaya kita anak-anak Tuhan bermultiplikasi. Supaya kita anak-anak Tuhan semakin bertambah, supaya jangan bumi lagi yang kita penuhkan, tetapi surga yang kita penuhkan. Jadi saudara, inilah buzzer. Bukannya buzzer si A, buzzer si B, tapi setiap anak-anak Tuhan, mereka inilah buzzer Kristus. Kata beranak cucu itu adalah bagaimana kita membuat ide kita orang tertarik, orang terima, orang ikut Kristus, orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Itu yang namanya bermultiplikasi. Dan Tuhan membuat saudara menjadi bagian dari rencana Kristus, supaya saudara juga ikut menjangkau mereka. Pakai apa yang perlu dipakai. Semua media, fasilitas kita boleh pakai. Saudaraku, tahun 2019 sewaktu ada virus corona, dimulai dengan beberapa orang di Wuhan, salah satu kota di daerah Cina sana. Wuhan ini merupakan satu daerah yang industri seperti Lipo Cikarang ini. Hanya beberapa orang saja, maka virus ini menyebar. Dan pemerintah membuat beberapa program-program untuk menghentikan penyebarannya. Tetapi tetap menyebar. Sudah pakai yang namanya pakai masker, pakai yang namanya majun, pakai yang namanya juga scuba, pakai ini. Saudara aku yang kekasih, tetap juga yang namanya virus itu masuk beberapa
Tahun yang lampau saya masih ingat, kita tutup semua rumah kita. Karena katanya bisa dari angin, kita menjadi takut. Katanya bisa dari droplet, kita menjadi takut dekat-dekat dengan orang. Bisa lewat salaman. Sampai-sampai waktu dulu kita sering berkata, di dalam nama Yesus kita salam erat. Itu gaya Pentakosta. Tapi karena yang namanya virus ini, gaya Pentakosta itu semua lulu lantak. Ganti dengan model PBB, main tunjuk-tunjukkan. Saudaraku, tetap kena. Bayangkan, sesuatu yang kita jaga pun tetap menyebar. Sesuatu yang kita hindari pun tetap menyebar. Sesuatu yang tidak disukai orang pun tetap menyebar. Bayangkan kalau konsep ini kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Bayangkan kalau konsep penyebaran virus ini kita pakai untuk menyebarkan, mendeklarasikan yang namanya Kristus, bersaksi yang mengenai Kristus. Kalau virus saja bisa menyebar dengan luar biasa dahsyat, tahun 2022 hampir tidak ada lagi negara yang tidak kena daripada virus ini. Bagaimana Bapak Ibu muda-mudi yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara siap menjadi bagian daripada penyebaran daripada kabar tentang Kristus ini? Suka atau tidak suka, saudara memang sudah masuk di dalam bagian itu. Persoalannya adalah apakah saudara mengerjakannya atau tidak. Persoalannya adalah apakah saudara melakukan itu atau tidak. Saya rindu saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus. Setiap waktu yang kamu punya, pakai itu untuk mengabarkan Kristus. Setiap kesempatan yang kau punya, pakai itu untuk menyebarkan tentang Kristus Yesus. Saya teringat dengan Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal ke-26. Bagaimana Alkitab katakan seorang Raja Agripa berkata kepada Paulus bahwa ini kesempatanmu untuk membela diri. Karena Paulus pada waktu itu ada di Roma, ditangkap oleh penguasa. Sehingga waktu dia ditangkap oleh penguasa, maka tidak diberikan kesempatan bagi dia untuk membela diri. Tidak ada pengacaranya. Tetapi waktu itu Raja Agripa memberikan keringanan, berkata, ini waktumu untuk membela diri. Kau harus berkata sekarang, saya mendengarkan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, sewaktu ia diberikan kesempatan berbicara, sehingga dia berkata, berikan aku waktu untuk menyampaikan tentang Kristus yang saya layani. Maka dia terangkan semua tentang Kristus. Saudaraku, kalau mungkin saudara ada di posisi itu, saudara mungkin akan berkata, bukan saya yang salah, ia yang salah tangkap, saya orang baik-baik, saya dari dulu orang jujur. Saudara akan menyaksikan kebaikanmu karena supaya saudara selamat. Tapi Paulus tidak seperti itu. Kesempatan yang diberikan oleh Raja Agripa kepada dia bersaksi supaya ia membela diri, bukan dirinya yang dia bela. Malah itu dibuat dia menjadi kesempatan bersaksi kepada Raja Agripa, bersaksi kepada orang-orang Farisi, bersaksi kepada semua prajurit-prajurit yang ada di Roma itu. Saudaraku, hati kecil kita berkata, kalau Paulus diberikan kesempatan untuk bisa membela dirinya supaya terlepas dari kurungan hukuman, tapi ia tidak pakai kesempatan itu untuk boleh membela dirinya, tapi ia gantikan, ia konversi kesempatan untuk membela dirinya, malah ia pakai untuk bersaksi tentang Kristus. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, ini yang hilang dalam kehidupan kita. Setiap hari kau menyaksikan pribadimu kepada orang. Setiap hari kau menyaksikan istrimu, menyaksikan keluargamu, menyaksikan pekerjaanmu, menyaksikan usahamu, menyaksikan kekuranganmu, menyaksikan apapun, supaya orang simpati mungkin. Dan saudara lupa bahwa sebenarnya hidupmu itu dibuat Tuhan bukan untuk menyaksikan pribadimu, tetapi hidupmu diberikan oleh Tuhan supaya saudara menyaksikan tentang Kristus dan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Alkitab katakan, beranak cuculah
penuhilah bumi. Jadi bukan penuhilah bumi secara fisik, bukan. Tapi penuhilah bumi itu artinya orang-orang Kristen harus mengkamiri yang namanya bumi ini. Orang-orang Kristen harus menjadi influencer surgawi. Supaya apa? Supaya surga penuh. Supaya surga penuh. Itu tujuan saudara. Sudah kau lakukankah? Belum. Sudah kau kerjakankah? Tidak. Sudah kau perbuatkah? Saya pun tidak tahu itu apa. Coba bayangkan di usiamu 30-40 tahun kau tidak melakukan itu. Padahal tujuanmu ada di sini, diberikan kesempatan hidup untuk itu. Untuk boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, saya mewaspadai. Saya membuat warning kepada saudara, siapapun saudara. Saya teringat dalam Injil Matius, ada seorang raja yang ingin membuat pesta perkawinan anaknya. Maka sebelum ia undang, dia bukan raja yang pelit, dia juga bukan raja yang bodoh. Maka dia suruh hamba-hambanya memotong lembu tambun, memotong lembu tambun, memotong yang namanya ternak, membuat ini, membuat minuman ini, membuat alat yang terbaik. Dia buat. Maka setelah itu dia berkata kepada hamba-hambanya, maka berikanlah undangan, katakanlah rajaku tuanku mengadakan pesta untuk perkawinan anaknya. Dan katakan kepada mereka sudah tersedia hidangan makanan minuman. Saudaraku yang kekasih, hamba-hamba ini pergi. Hamba-hamba ini pergi mengunjungi orang-orang yang diundang itu. Tetapi Alkitab katakan yang seorang berkata, saya baru membeli yang namanya kerbau, saya mau pakai untuk di ladang. Saya baru menikah, kami belum sempat honeymoon, kami mau pergi dulu holiday, kembali ke sini. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, yang satu berkata, saya baru membeli ladang, maka kalau tidak saya airi sekarang, maka bisa-bisa nanti busuk panenku. Maka ini banyak alasan saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus. Tapi saya mau katakan kepada saudara, apapun alasan saudara, tidak mau tahu. Mau alasanmu alasan yang benar, mau alasanmu alasan yang dibuat-buat, Alkitab katakan, maka raja itu menyuruh hamba-hambanya supaya membakar kota itu. Saudaraku, mungkin orang-orang di kota itu berkata, bukankah yang diundang bukan saya? Tapi kenapa kotaku juga dibakar? Siapa yang kau undang dia tidak mau, dan rumah siapa itulah bakar. Kenapa kota ini kau bakar? Saudara mengerti maksud firman Tuhan ini? Kalau saudara tidak melakukan fungsimu, istrimu juga bisa kena. Karena kau lalai, anak-anakmu bisa kena. Mana bisa? Dia, aku. Kalau ibu-ibu yang lalai, semua orang yang di rumahmu bisa kena. Tidak ada istilah you, saya. Tidak ada. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, waktu firman Tuhan ini datang kepada saudara, tertancap di hati nusanubari saudara, maka langsung tangkap dan berkatakan, saya mau kerjakan, saya mau lakukan, apapun risikonya. Karena ternyata jika saudara tidak lakukan, maka saudara akan merugi. Kotamu dibakar, hartamu dihabiskan, hidupmu sengsara, hidupmu susah, keluargamu berantakan. Saudaraku kekasih dalam nama Yesus, saya beberapa kali melihat anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Saya selalu melihat dipagari rumah tangganya, dipagari ekonominya. Saya tidak berkata sedang mengajarkan saudara kepada teologi kemakmuran. Saya anti dengan teologi kemakmuran. Tapi yang jelas bahwa setiap anak-anak Tuhan, Alkitab katakan mereka itu digendong oleh Tuhan. Dan ingat dengan yang namanya Ayub. Sewaktu iblis datang menghadap,
bersama-sama dengan anak-anak Tuhan menghadap yang namanya Tuhan. Tetapi iblis berkata kepada Tuhan, mereka orang saleh, mereka takut Tuhan karena kau memagari mereka. Artinya apa? Setiap anak-anak Tuhan pasti dipagari oleh Tuhan, dipelihara, dijagai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Bangsa Israel ada yang namanya jam awan pada siang hari, jam api pada malam hari. Itu kan gambar perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu kalau saudara masuk di dalam rencana Tuhan, saya mau katakan, apakah saudara tidak akan pernah diperhatikan oleh Tuhan? Orang-orang yang keluar daripada rencana Tuhan, mereka inilah yang ditangkap dan diterkam oleh iblis. Kalau ada kata yang bersalah, maka tegurlah dia 4 mata. Baru 2. Adi molo ini bersalah baru au menegur ini berdua mengatakan, bukan itu maksudnya. Artinya upayakan seminimal mungkin supaya aibnya jangan diketahui. Tapi apabila katanya dia belum bertobat, dia belum minta ampun dan tetap melakukan dosa itu, maka kita berkatakan bawa 2-3 orang saksi. Kenapa perlu 2-3 orang? Mana tahu dengan saya sendiri yang bicara, dia mungkin tidak tahu itu salah. Mungkin dia berpikir, mana tahu pendeta yang salah. Maka kalau ada 2-3 orang, maka lebih daripada 1 ada yang mendukung salah tokoh. Bagaimana? Tapi kalau kata firman Tuhan, dia tetap di dalam dosanya, tidak bertobat, Alkitab katakan, nyatakanlah dia dapat jemaat. Asonang susah jemaat ini baik. Asli tusia lagi jaga diri, supaya jemaat itu pun tahu jaga diri. Kasih tahu. Hati-hati. Tapi tetap dia tidak bertobat. Alkitab katakan, serahkan dia kepada iblis. Saudara tahu arti diserahkan kepada iblis? Bukan kita berdoa, Tuhan, bukan. Atau simbolis, gigit dia, bukan itu. Menyerahkan dia kepada iblis artinya adalah tidak mau tahu lagi, terserah. Whatever you do, terserah. Saudaraku yang kekasih, itu yang dimaksud menyerahkan kepada iblis. Artinya gereja jemaat Tuhan tidak perlu lagi memagari, tidak perlu lagi berdoa, tidak perlu lagi melakukan yang namanya pemagaran. Artinya apa? Kalau seumpamanya kita pun dipagari oleh Tuhan, maka ada waktunya kita pun tidak akan dipagari oleh Tuhan. Itu sebabnya masuk dalam rencana Tuhan. Amin. Masuk, beranak cuculah, beranak cucu. Yang ketiga, firman Tuhan berkata seperti ini. Tadi Alkitab katakan, penuhilah bumi. Saudaraku, itu sebabnya saya tidak terlalu suka menyampaikan firman Tuhan dengan sambung ayat. Tapi saya mau apa maksud ayat itu. Jadi kata memenuhi bumi di sini ternyata di dalam bahasa Ibrani dipakai dengan kata-kata parah. Parah itu artinya to bear fruit. Artinya apa? Menghasilkan buah. Jadi anak-anak Tuhan waktu itu dikatakan kepada Adam supaya mereka menghasilkan buah. Artinya apa? Supaya mereka mengelola dan pohon-pohonan itu berbuah dan orang akan bisa makan, bisa minum semuanya. Jadi saudara harus menghasilkan buah, men. Puji Tuhan. Tidak boleh anak-anak Tuhan tidak menghasilkan buah, harus berbuah. Bahkan kalau sudah suntuk umurmu pun, dalam kitab Mazmur dikatakan bahwa mereka itu katanya yang ditanam di pelataran bait Allah sampai tua pun mereka gemuk
dan menghasilkan buah, kata firman Tuhan. Saudaraku, saya selalu berkata kepada anak-anak saya, sampai umur 80 tahun nanti saya akan tetap gesik dan tampak tampan. Saudaraku, anak-anak saya berkata, alah, sekarang aja Bapak sudah sering-sering minta diurut. Sekarang aja kalau Bapak pulang dari kerja, apalagi bentuk, sudah minta, saudaraku yang kekasih, terserah usia saya ini seperti apa nantinya. Tapi maksudku di situ adalah gagah dan tampan, artinya saya akan tetap bereproduksi, berkarya. Itu maksud firman Tuhan. Sehingga tidak ada alasan, usiaku sudah sekian, saya sudah begini. Saudara tahu bahwa ada 3 fase pemanggilan daripada Musa. 40 tahun fase pertama, 40 tahun fase yang kedua, dan 40 tahun ketiga fase yang ketiga. Dan dimulai dia melayani di fase kedua, 40 tahun kedua, yaitu 80 tahun. Bayangkan saudaraku, luar biasa Tuhan memakai di usia-usia seperti itu, saudaraku. Kalau kita benar-benar takut akan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memakai saudara, men. Tidak perlu mencari, tidak perlu mengejar yang namanya kehormatan, tidak perlu mengejar yang namanya supaya ditinggikan oleh manusia ini, supaya dipandang hebat oleh manusia ini. Saya mau katakan, jangan. Setiap orang yang melayani Tuhan supaya ia dipandang hebat, setiap orang yang melayani Tuhan supaya ia nampak-nampaknya terhormat, supaya ia nampak-nampaknya luar biasa di mata orang, saya mau katakan, di sorga nanti tempat mereka yang paling rendah. Kenapa Pak Pendeta ngomong seperti itu, di sorga tempat mereka yang paling rendah? Alkitab katakan, karena apabila kau berdoa supaya orang puji, kau sudah dapat upahmu, tetapi yang dari Bapa tidak dapat. Maka kalau umpamanya kita melakukan ini itu supaya orang nampak-nampaknya kita hebat, kita nampak-nampaknya dilihat luar biasa, apakah itu bukannya saya mencari hormat? Bukannya itu saya mencari hebat? Bukannya supaya saudara memuji saya, dan itu motivasi saya, dan saudara puji, maka Bapak tidak akan pernah kasih Kenapa tidak kasih upah? Karena sudah kau kasih upahku. Kau sudah kasih upahku. Kalau kau sudah kasih upahku, Tuhan tidak akan kasih upah lagi. Itu sebenarnya kita katakan, kalau kau mau berdoa, maka masuklah kau ke kamarmu dan tutuplah pintumu, supaya tidak orang yang tahu, tetapi hanya Bapamu yang di surga yang tahu, dan akan membalaskan, kata firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus, oleh sebab itu penuhilah bumi, kata firman Tuhan. Artinya kita harus menghasilkan buah, menghasilkan buah, menghasilkan buah, menghasilkan buah, menghasilkan buah. Dalam tradisi orang Yahudi ada yang namanya buah bungaran. Saya pernah mendengarkan ada nama anaknya meninggal, namanya si bungaran. Saya tanyakan besakangan dong, dah, bikin ortun. Yang aja satu nomor tun. Apa arti bungaran yang pertama? Itu buah bungaran yang pertama. Yang kedua buah susulan. Yang ketiga buah sisa. Saudaraku yang kasih, buah bungaran, buah susulan, buah sisa, maka semuanya itu dikumpul, kata firman Tuhan. Dikumpul pada hari Pentakosta. Kalau dikumpul pada hari Pentakosta, sehingga mereka tinggal di pondok-pondok dan mereka makan minum dari hasil daripada panen-panen mereka. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, ayat ini ingin mengajarkan kita bahwa setiap anak Tuhan dalam fase-fase itu harus selalu berbuah. Harus selalu berbuah. Unang dari buah si malakama yang kutuhami akan bertuhan, dimakan mati, tidak dimakan mati ba? Mati ba? Aku lucu ni si buah si malakama, aku benar enggak mabain. Kalau dimakan mati ibu, tidak dimakan mati bapak, diapain lagi? Jemaat Tuhan diapain?
dijual saja supaya kita dapat untung. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, kita harus berbuah, amin. Amin. Kita harus berbuah. Saudara mungkin akan berkata, tamatan saya tidak ada Pak Pendeta. Apakah kemungkinan bisa berbuah? Bisa. Orang yang dokter pun bisa kemungkinan tidak berbuah. Saudaraku, untuk bicara buah ini saudara bukan masalah lu dokter apa tidak. Saudara seorang yang memiliki IQ yang tinggi atau tidak. Tapi saudara berbuah apabila kau taat dan sungguh-sungguh ikut dengan program Tuhan itu, rencana-rencana Tuhan itu, maka itulah Tuhan akan memberikan buah. Tidak seberapa besar, bukan. Tidak seberapa banyak, bukan. Tapi kau masuk dalam program itu dan saudara tetap ikut dalam program itu, maka saudara akan berbuah, saudara akan berbuah, saudara akan berubah. Itu maksud firman Tuhan ini. Penuhilah bumi ini. Artinya apa? Kita usahakan itu berbuah. Kita usahakan itu berbuah. Kita usahakan itu berbuah. 10 orang dalam rumah tanggamu, usahakan semuanya sukses. Semuanya takut Tuhan. Itu sebabnya jemaat kita ini, saya selalu bilang sama hamba Tuhan ini, kita ini berkhotbah bukan untuk gagah-gagah. Kita berkhotbah supaya saudara makan kenyang. Itu saja. Supaya rohanimu baik, supaya imanmu bertumbuh, supaya kau berkembang, semakin mengasihi Kristus, dewasa di dalam Kristus. Itu sebabnya kalau ada seseorang, saya jujur saja agak tersinggung. Saya pernah ada jemaat itu saya pulang dari rumah 2 ini, saya lihat turun dari atas. Di sini nangis, saya pikir orang-orang dari pesta udah bilang, ayo sini dong, amang ibu San, nah, saudaraku, karena sudah berkali-kali saya lihat, lalu saya hubungi ibu. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, dia berkata kepada saya, dari gereja itu datang ke rumah berdua Pak, dan saya bersyukur didoakan. Dan saya tanya, sudah berapa kali datang? Baru sekali. Sekali datang, didoakan Bapak, didoakan Ibu, langsung pindah gereja. Saya bilang, saya berkali-kali datang berdoa untuk Ibu. Begini. Kami tetap jemaat Bapak. Soalnya bukan persoalan itu, tapi ini persoalan etika. Saya katakan, saya kasih contoh ke dia. Ibu punya anak, saya bilang, ya. Kalau ibu sudah masak, masakan yang tentu yang terbaik. Tidak mungkin kau bikin racun untuk anakmu. Tentu yang bervitamin. Tapi suatu ketika setelah selesai ibu masak, dan waktu kau suguhkan makanan ke anak-anak ibu, tetapi anak-anak ibu berkata, saya sudah makan. Makan di mana? Di tetangga. Ibu merasa nyaman atau tidak? Saudaraku yang kasih, inilah maksud saya itu. Ada satu hal yang menjadi karena sayangnya saya kepada sidang jemaat. Saya berupa yang terbaik. Bukannya saya berpikir supaya saudara simpatik kepada saya, bukan. Tapi saya selalu mengupayakan yang terbaik. Sehingga setiap kali saya berkhotbah, saya upayakan khotbah bukan untuk saya, tapi saya tetap luangkan supaya jemaat ini makan. Itu sebabnya pada saat waktu kau tidak mau makan, karena mau makan di luar sana, saya langsung merasa tersinggung, saudaraku. Langsung merasa. Dalam penggembalaan itu boleh. Oleh sebab itu, saya rindu semua anak-anak Tuhan ini juga mengalami hal yang sama. Penuhi rumah tanggamu, penuhi dengan ide-idemu
keluargamu penuh dengan Kristus, penuh dengan firman Tuhan. Setiap orang sekitarmu, mungkin semergamu, mungkin teman bermainmu, jangan sampai karena kau orang-orang datang ke rumahmu merlecet, mendomino, unscatter. Jangan. Pengaruh bapak siapa? Siap modal. Dan yang marskater mana? Dan yang marlecet mana itu? Aduh, repot loh. Kalau dibereng bohing, itu diingot as jobbut. Coba bayangkan. Aduh, as jobbut ini. Kita tidak mau seperti itu, men. Tapi kita mau lewat Natal ini, saudaraku, ajak istrimu, ajak anakmu, ajak tetanggamu, pengaruhi mereka. Pengaruhi itu maksudnya penuhi bumi ini. Penuhi, bernaculah, penuhilah bumi ini, kata firman Tuhan. Bukan berarti semakin padat, semakin padat, semakin banyak. Tidak. Karena bumi ini bukan ini tujuan hidup kita. Karena kita bukan warga negara bumi ini. Tapi maksud penuhi itulah ide-ide. Supaya surga penuh, supaya surga penuh. Dan yang terakhir, Alkitab katakan, taklukkanlah sabdu. Taklukkan. Sabdu artinya bring into bondage. Bawa mereka kepada perhambaan. Jadi seperti ini firman Tuhan membawa kepada perhambaan. Artinya adalah dalam bahasa Inggris ini secara literal. Tapi makna yang tersirat dalam bring in unto bondage ini artinya supaya setiap orang-orang sekitarmu mereka memiliki ketaatan kepada Kristus. Amin. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Istrimu taat kepada Tuhan. Jangan sampai kau membuat istrimu taat kepada kamu. Tidak perlu istrimu taat kepada kamu kalau mereka tidak taat kepada Tuhan. Jangan sampai. Beberapa waktu yang lampau kami masih hidup susah-susahnya dengan istri. Anak-anak belum ada. Kami masih rumah tangga yang baru. Tinggal di Cakung, Tibar Cilincing, Jalan Cacing. Cacing itu artinya Cakung Cilincing. Yang ada halte 01 KWK. Kami tinggal di kontrakan 2x3, saudaraku. Sewaktu ada orang mengundang saya untuk melayani dalam bertahun-tahun arisan, kami sudah siap dan kami sudah duduk. Saya lihat tidak ada bapak-bapaknya. Saya sudah mulai gelisah. Orang lama, boleh sewaktu ini. Datang Ibu Rospita ini seorang bidan, tokenero mana itu amanisian. Hei cucuk di rajin deh. Tunggu, tidak datang. Saudaraku, mereka semakin bertambah ini. Ada orang meminta. Itu angin midah katanya. Waktu ibu ini tarik saudaraku, keluar double lecet. Saya langsung bilang sama istri, kita mulak. Kenapa saya katakan kita mulak? Dan ini juga pengaruh. Kenapa bapak-bapaknya tidak ada? Bapak-bapak tidak ada, ibu-ibu yang banyak dan ibu-ibu yang kumpul pun membawa lecet. Jangan-jangan setelah mereka nanti selesai maralisan, merlecetlah mereka ini. Kenapa mereka menjadi ibu-ibu yang tidak takut? Yang ibu-ibu seperti itu karena ada seorang bapak yang tidak memperhatikan istri. Saya tidak mau tahu kalau istri saya tunduk kepada saya atau tidak mau tahu. Tetapi saya mau istri saya, anak-anak saya, semua orang dalam rumah tangga saya, mereka harus tunduk kepada Kristus. Mereka harus tunduk kepada Kristus. Dan gue marmen-marmen. Dulu ada anak nampur saya tinggal di rumah. Waktu itu tinggal di rumah Bursa Mosir. Saudaraku, waktu mereka tinggal di rumah, waktu saya suruh dia untuk jaga tante saya. Tante saya tinggal di rumah saya 8 tahun. Dia anak gadis tapi sudah berumur 70 tahun. Anak buru be. Narwanya kamat agak dulu begini. Amat tengah ganteng berarti itu lebih ganteng. Tapi 70 tahun.
Ibu kamu ting, mana tahu tertarik kamu dulu tahu. Kamu ting tong. Ayo mana itu kejol moneng. Kamu 28 tahun menikah tuh umur 80 tahun. Anak pusing doang. 20 tahun di mana dulu di menikah tuh 80. Mulu apa mau mendukung misteri indah hina kamu mendibata. Kamu tuh kamu di sini. Karena aku waktu saya bilang jaga dulu tante. Dia orangnya mungkin merasa sudah tinggal saya di rumah Pak Guru D. Saya pikir-pikir oke lah tidak masalah. Tapi sewaktu dia tidak datang ibadah, saya katakan usir dari rumah. Mungkin Bapak Ibu berkata, iya Bapak dia tahu. Intinya bukan itu. Intinya kalau dia mau hidup dengan kita, tapi hidupnya sembarangan dan tidak mau beribadah, buat apa dia ada di sekitar kita? Kalau dia nanti masuk dalam penjara, hidupnya susah karena tidak kita tegur, kita yang salah. Itu sebabnya Bapak Ibu sabdu kata firman Tuhan, taklukkan. Maka kata taklukkan itu memang benar-benar kita taklukkan, membawa mereka kepada ketaatan total. A, B, tunduk, ikut Tuhan. Jarang lu semua nama-nama itu. Coba lihat istri saudara ada kali samping. Coba lihat suami saudara ada kali samping. Amnonya nama ngalai. Sepatu lu exciting mana beribadah. Anglunya nama ngalai ngasih itu luar rohana. Ayo tuh pikir, dikit ini saya jadi nama tuh. Terbayang-bayang mana filter. Disamsu. Bukan saya itu nama, asa sauk dari ruangnya. Aka awatan ibu deh, puji Tuhan aja. Puji Tuhan bahwa melatih berpulang itu. Saudaraku, sabdu itu artinya saudara harus mampu membuat istrimu takluk. Amin. Saudara harus mampu membuat suamimu takluk. Bukan berarti saudara harus pukuli, bukan. Tetapi ada roh Tuhan yang diberikan kepada saudara. Dan manakala roh Tuhan itu yang membuat istri takluk itu tidak ada dalam hidup saudara, saya mau katakan rumah tangga saudara akan rusak saudara. Bagaimana yang namanya Hawa, yang namanya Adam, sewaktu istrinya tidak mau tahu, dia pergi sendiri berjalan-jalan. Dia berarti kan tidak takluk kepada suaminya. Dia pergi berjalan-jalan, menikmati. Mungkin dia pikir angno menengah dulu nasi neng, sila nama takon. Angno neng ama nasi sila nama takon. Dia pergi jalan-jalan. Makanya istri saya ini selalu lawa jauh satu akai nak tanah nono. Kenapa kencang-kencang pakmu? Ambui. Terkecuali mau do tahu. Kalau do tahu kemana kan sayang tujuan kita pergi. Bisa. Ali molo oleh nonton do. Lebih diri ber. Ati biar cacing-cacing nan do putih. Bang, aku sudah jemput. Nggak ada yang urusan. Itu sebabnya buat mereka takluk. Amin. Dan itu istri itu. Warta lu do yang mang istri mendokon. Baru tak lo. Yang pasti Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, mari masuk di dalam rancangan Tuhan. Saat kita masuk dalam rancangan Tuhan, ada 4 hal ini. Kita disuruh berkuasa, radah tadi itu. Kita disuruh juga beranak cucu. Kita disuruh juga yang namanya menaklukkan. Kita disuruh. Dan keempat hal ini hanya ada satu hal. Saat kita mau masuk di dalam planning Tuhan, maka semua fungsi-fungsi dan tujuanmu, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Dan saat saudara berjalan dengan baik dengan Kristus, saya percaya yang terbaik, yang termanis, yang termulia akan dipersiapkan Tuhan kepada saudara. Damailah Natal bagi kita seluruhnya. Dan salam dalam nama Yesus dari kami hamba Tuhan kepada cemas sekalian. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita menaikkan puji bagi Tuhan.